Tahun 2024, sekelompok ilmuwan memasukkan kamera ke dalam kegelapan 500 meter di Antartika. Setelah gambarnya dikirim kembali, tak seorang pun di seluruh tim yang berbicara. Karena apa yang mereka lihat di perairan ini seharusnya tidak ada. Selama 40 tahun, semua buku pelajaran, semua laporan penelitian, semua peta distribusi, semuanya menulis kalimat yang sama. Di sini tidak ada hiu. Tidak mungkin ada hiu. Tapi kamera tidak berbohong. Yang lebih menakutkan adalah, jika di Antartika saja bisa ada, perairan yang kita anggap benar-benar aman, zona terlarang yang kita tetapkan, sebenarnya berapa banyak yang masih benar? Sebenarnya berapa banyak yang masih benar? Perairan itu disebut perairan dekat Kepulauan Shetland Selatan. Suhu airnya sepanjang tahun -2 derajat. Jika Anda memasukkan tangan Anda, dalam waktu kurang dari 20 detik, jari-jari akan mati rasa. Dalam waktu kurang dari 2 menit, otot berhenti merespons. Suhu seperti ini, bahkan kebanyakan ikan laut dalam pun tidak mau tinggal. Tetapi yang direkam oleh kamera itu adalah seekor hiu. Untuk memahami betapa absurdnya hal ini, Anda harus tahu dulu bagaimana para ilmuwan memandang perairan ini. Dalam beberapa dekade terakhir, di peta distribusi hiu di seluruh dunia, perairan Antartika selalu menjadi area kosong. Bukannya tidak ada penelitian, melainkan setiap kali mereka ke sana, tidak menemukan apa-apa. Jadi, konsensus di dunia ilmiah sangat jelas. Tempat ini terlalu dingin. Hiu tidak dapat bertahan hidup di sini. Kalimat ini ditulis di dalam buku pelajaran, ditulis di setiap kurikulum biologi laut selama 40 tahun. Tidak ada yang meragukannya. Tapi yang namanya konsensus ini sangat menarik. Nama lainnya adalah, kita belum pernah melihat contoh yang berlawanan. Kemudian, kamera itu jatuh ke dalam kegelapan. Itu terjadi pada tahun 2022. Dari Organisasi Riset Ilmiah dan Industri Persemakmuran Australia, SIRO, dan tim ekspedisi gabungan dari British Antarctic Survey. Di dasar laut arah barat daya Kepulauan Shetland Selatan, mereka memasang kamera observasi laut dalam. Tujuannya sebenarnya bukan untuk mencari hiu. Mereka sedang meneliti organisme bentik kutub, makhluk-makhluk kecil yang berjuang hidup di air bersuhu titik beku. Kamera itu hanya diam di dasar laut. Dalam kegelapan, tidak ada suara apapun. Hanya ada arus laut yang sangat lambat, menggulung pasir dan lumpur butir demi butir, lalu melepaskannya lagi. Kemudian, sebuah bayangan muncul. Cara bayangan itu bergerak sama sekali berbeda dari organisme bentik lainnya. Ia tidak melayang, tidak merayap, ia berenang. Para peneliti menatap layar monitor, terdiam untuk waktu yang lama. Karena ukuran tubuhnya, bentuk siripnya, dan cara berenangnya, itu adalah seekor hiu. Lebih spesifik lagi, itu adalah hiu sleeper, Antartika kerabat dekat hiu Greenland di belahan bumi selatan. Anda mungkin pernah mendengar tentang hiu Greenland, hewan vertebrata dengan umur terpanjang yang diketahui di bumi. Bisa hidup lebih dari 400 tahun. Seekor ikan yang saat lahir Eropa belum menemukan mesin cetak. Dan sepupunya dari belahan bumi selatan ini, begitu saja tanpa suara, muncul di tempat yang tidak mungkin ada hiu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia, rekaman langsung hiu hidup diambil di perairan Antartika. Tapi yang benar-benar membuat para ilmuwan merinding, bukan hanya karena ia muncul di sana, tetapi mengapa ia bisa muncul di sana. Ya, hiu adalah predator dengan metabolisme tinggi. Mereka perlu terus berenang untuk menjaga suhu tubuh. Membutuhkan banyak mangsa untuk mengisi kembali energi. Di suhu air seperti di Antartika, metabolisme hiu tropis biasa akan seperti Anda melemparkan ponsel ke dalam kulkas. Daya baterai langsung turun dari 100% ke 20%, lalu seluruh sistemnya langsung macet. Tapi hiu sleeper berbeda. Ia telah berevolusi dengan mode hemat daya yang ekstrem. Kecepatan berenangnya sangat lambat, metabolismenya sangat rendah. Ia bisa berada di dalam air bersuhu mendekati titik beku. Menjaga fungsi kehidupan yang paling dasar, ia seperti komputer tua yang selalu siaga, tidak cepat tapi tidak mati. Penemuan ini membuka sebuah pintu dan juga menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Jika bahkan garis terlarang mutlak di Antartika ini bukanlah tembok yang nyata, lalu batas-batas lain di lautan, berapa banyak yang benar-benar ada? Untuk menjawab pertanyaan ini, kau harus tahu dulu dari mana batas-batas ini berasal. Pertengahan abad ke-19, naturalis Inggris Alfred Wallace melakukan penelitian melintasi pulau-pulau di Asia Tenggara dan menemukan hal yang aneh.
Ada sebuah garis tak kasat mata yang membagi hewan di kedua sisinya menjadi dua dunia yang berbeda. Di sebelah barat garis ada harimau, monyet, badak. Di sebelah timur garis ada kanguru, platipus, hewan berkantung, jarak terpendek antara kedua sisi hanya 35 km. Kau bisa menyeberanginya dalam 40 menit dengan mobil. Tapi perbedaan populasi hewan di kedua sisi begitu besar seolah-olah dipisahkan oleh dua benua. Garis ini kemudian dinamai garis Wallace. Biologi kelautan modern menggunakan pemikiran ini untuk membagi lautan global menjadi 30 wilayah biogeografis yang independen. Rata-rata 42% spesies hanya hidup di wilayah mereka berada dan menghilang begitu keluar dari batas wilayahnya. Seperti toko kecil yang hanya buka di jalan rumahmu, berjalan 2 blok, kau tidak akan menemukannya lagi. Cara terbentuknya batas-batas ini berbeda-beda. Ada yang berupa gradien suhu, ada juga pegunungan yang terendam di bawah air, punggung tengah Atlantik. Pegunungan bawah laut ini membentang dari Samudra Arktik hingga Antartika dengan ketinggian rata-rata 2 hingga 3.000 meter di atas dasar laut. Setara dengan 3 gunung Hua yang ditumpuk menjadi satu, semuanya terendam di bawah air. Penghalang inilah yang memisahkan hiu putih besar di Atlantik menjadi 2 kelompok, timur dan barat, yang tidak pernah berinteraksi dilihat dari data pelacakan satelit. Hiu putih besar di Atlantik Barat hampir tidak pernah berenang ke Atlantik Timur. Bukan karena tidak mau, tapi karena pegunungan bawah laut itu mengganggu navigasi medan magnet mereka. Sama seperti saat kau sedang mengemudi, sinyal navigasi tiba-tiba hilang semua, dan kau berdiri di persimpangan tanpa tahu arah. Kebanyakan hiu berhenti di situ dan berbalik arah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat peta distribusi ini menjadi tidak berlaku sama sekali. Tahun 2018, tim dari proyek penelitian hiu Orchard di Afrika Selatan memasang penanda satelit pada seekor hiu putih besar dan memberinya nama Alicia. Lalu para peneliti hanya bisa melihatnya berangkat dari Afrika Selatan, berenang melintasi Samudra Hindia, melewati beberapa wilayah biogeografis, dan akhirnya tiba di perairan Indonesia. Total perjalanan 37.000 kilometer kan jarak ini, berangkat dari Beijing, mengelilingi bumi hampir 1 putaran penuh ditambah seperempatnya. Ini bukan hanya migrasi terpanjang yang pernah tercatat untuk hiu putih besar. Ini mengalahkan pemegang rekor sebelumnya dengan selisih 20.000 kilometer. Pemegang rekor sebelumnya itu adalah hiu putih besar lain bernama Nicole. Pada tahun 2003, dia berenang dari Afrika Selatan ke Australia dan kembali, yang saat itu sudah membuat para ahli hiu di seluruh dunia tercengang. Alicia berenang lebih jauh darinya, hampir sejauh diameter bumi. Apa artinya ini? Artinya, populasi Atlantik dan populasi Indo-Pasifik mungkin pernah melakukan kontak nyata dalam sejarah, dan penemuan berikutnya mengubah kemungkinan ini menjadi bukti kuat. Tahun 2019, para peneliti di Atlantik Barat dekat segitiga Bermuda menemukan seekor hiu putih besar dengan gen yang tidak biasa. Hasil analisis DNA menunjukkan bahwa ini adalah individu hibrida. Induknya, satu berasal dari populasi Indo-Pasifik, satu lagi dari populasi Pasifik Utara, 2 kelompok yang secara genetik telah terpisah selama lebih dari 200.000 tahun. Entah pada suatu waktu, 2 individu bertemu di suatu tempat di laut dalam, lalu meninggalkan keturunan ini yang muncul di Samudra Atlantik. Ini isolasi selama 200.000 tahun, dipatahkan oleh satu pertemuan. Tahukah engkau berapa lama 200.000 tahun itu? Homo sapiens modern keluar dari Afrika baru sekitar 300.000 tahun yang lalu, ya, dengan kata lain, sebelum nenek moyang kita menemukan tulisan, kedua populasi hiu ini sudah mulai terpisah. Tapi lautan pada akhirnya tetap menyatukan mereka kembali. Inilah bagian yang paling menggoyahkan pemahaman dari seluruh kejadian ini. Kita selama ini mengira para ilmuwanlah yang mempelajari batas-batas hiu, namun sebenarnya bukan kita yang pernah menarik garis itu, hiulah yang mengungkapkannya untuk kita. Bahwa garis itu sama sekali tidak ada. Peta itu, peta yang bergambar zona terlarang itu bukanlah tembok. Itu adalah probabilitas. Ia mengatakan, sebagian besar hiu, sebagian besar waktu tidak akan melewati garis ini. Namun sesekali, ada satu yang akan melewatinya, dan individu-individu yang berhasil melewatinya. Dalam skala waktu 400 juta tahun, cukup untuk menulis ulang seluruh peta. Hiu telah melewati 5 kali kepunahan massal di bumi, dan setiap kalinya mereka berhasil bertahan hidup, bukan karena keberuntungan, melainkan karena mereka yang berada di tempat yang dikira jalan buntu oleh semua orang, berenang melewatinya, dan bertahan hidup, bereproduksi, lalu menulis ulang peta tersebut. Dan sekarang, suhu air laut meningkat, pola arus laut berubah,
Batas-batas tak kasat mata yang telah ditetapkan selama puluhan juta tahun sedang bergerak dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang hiu banteng dan hiu macan yang tadinya hanya muncul di daerah tropis, sudah mulai sering muncul di pantai-pantai kota di Australia bagian selatan. Tempat-tempat itu sebelumnya tidak pernah menjadi wilayah mereka. Garis itu sedang mendekati Anda. Terakhir kali Anda pergi ke pantai, mungkin merasa laut itu sangat aman, namun soal keamanan tidak pernah diberitahukan oleh laut kepada Anda, melainkan diberitahukan oleh peta itu, dan peta itu sedang oleh satu persatu hiu ditulis ulang secara diam-diam, tetapi merekam seekor paus yang menangis dengan frekuensi 2 Hz. Masalahnya adalah tidak ada paus di dunia yang bisa mendengar frekuensi ini. Setiap panggilannya adalah jeritan yang ditujukan pada keheningan seluruh samudra. Yang lebih aneh lagi adalah selama 30 tahun tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihatnya. Tidak ada foto, tidak ada rekaman video, tidak ada bangkai. Ia seperti hantu yang keberadaannya tidak pernah terbukti, namun benar-benar telah menangis di dasar laut selama 30 tahun. Setelah mendengarkan rekaman itu, seorang ahli biologi kelautan mengatakan satu kalimat, "Ini adalah suara paling kesepian di bumi." Namun yang ingin kuberitahukan padamu hari ini bukan hanya tentang paus ini, melainkan tentang makhluk-makhluk di bumi yang hidup, tetapi lebih kesepian daripada mati. Akhir hidup mereka 10.000 kali lebih kejam dari yang Anda bayangkan. Kisahnya dimulai dari Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat dan Uni Soviet memulai perang senyap di dasar laut. Angkatan Laut ANS menghabiskan miliaran dolar untuk memasang jaringan hidrofon bernama SOSUS di dasar Samudra Pasifik yang khusus digunakan untuk memantau pergerakan kapal selam nuklir Soviet. Seberapa sensitif sistem ini? Seekor ikan bersin dari jarak ratusan kilometer, sistem ini bisa merekamnya. Setelah Perang Dingin berakhir, pada tahun 1952, militer RAF mendeklasifikasi sebagian sistem ini dan menyerahkannya kepada para ilmuwan kelautan untuk digunakan. Para ilmuwan sangat gembira. Ini sama saja dengan mendapatkan sepasang telinga yang bisa mendengar seluruh Samudra Pasifik. Mereka mulai menggunakannya untuk merekam nyanyian paus, rintihan paus biru, denyut paus sirip, melodi paus bungkuk. Semuanya berhasil ditangkap dengan jelas. Namun di antara semua suara ini ada satu frekuensi yang berdiri sendirian di sana, 52 Hz. Orang pertama yang menemukannya bernama William Watkins, seorang ilmuwan dari Woods Hole Oceanographic Institution, juga penemu sistem perekaman bawah air pertama di dunia. Dia mulai melacak suara ini sejak tahun 1989 dan melacaknya selama lebih dari 10 tahun. Hingga meninggal dunia pada tahun 2004, bahkan dia tidak berhasil melihat paus ini secara langsung. Makalah terakhir yang ia tinggalkan merangkum data akustik selama 12 tahun. Kesimpulannya hanya satu kalimat, sumber suara ini unik. Di seluruh jangkauan pemantauan, tidak ada yang kedua. Mari kita bahas lagi. Betapa istimewanya suara paus 52 Hz ini. Frekuensi panggilan paus biru adalah 10 hingga 39 Hz, paus sirip 20 Hz. Sedangkan dia 52 Hz. Apa artinya ini? Artinya setiap kalimat yang diucapkannya di telinga paus lain, bagaikan kamu menyapa orang di pasar dengan ultrasonik. Tidak ada yang bisa mendengar, tidak ada yang akan menoleh. Yang lebih parah lagi, bukan hanya suaranya yang salah. Rute migrasinya berbeda dengan paus manapun yang diketahui di bumi. Saat paus biru ke utara, dia ke selatan. Saat paus sirip berkelompok melewati musim dingin, dia sendirian menyeberangi seluruh Samudra Pasifik. Setiap tahun dari Agustus hingga Desember, panggilannya muncul tepat waktu di hidrofon. Setelah Januari, sinyalnya menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia berenang 30 hingga 70 km setiap hari. Dalam satu musim terjauh, ia berenang lebih dari 11.000 km. 11.000 km. Sepanjang perjalanan tanpa satu teman pun. Para ilmuwan melacaknya selama 12 tahun penuh. Mereka menemukan suaranya perlahan menjadi lebih rendah. Dari 52 Hz turun menjadi sekitar 50 Hz. Apa artinya ini? Itu berarti dia sedang tumbuh dewasa. Seekor paus yang tumbuh dewasa sendirian, berteriak dari masa remaja hingga paruh baya. Tidak ada satupun sesamanya yang pernah meresponsnya. Jadi, spesies apa sebenarnya dia? Tidak ada yang tahu. Ada yang bilang dia mungkin hibrida paus biru dan paus sirip. Karena perkawinan silang seperti ini memang ada di alam. Para ilmuwan menemukan dalam genom paus biru proporsi DNA paus sirip yang sangat tinggi. Ada juga yang menebak dia hanyalah paus biru biasa. Hanya saja pita suaranya memiliki cacat bawaan.
Bagaikan seseorang yang nada bicaranya sejak lahir berbeda dari orang lain. Ada juga yang curiga, mungkin dia tidak bisa mendengar sama sekali. Seekor paus yang tuli, berteriak sekuat tenaga di lautan. Tidak tahu bahwa suara yang ia keluarkan sama sekali tidak ada yang bisa menerima. Tetapi pada tahun 2015, Christopher Clark, Direktur Program Penelitian Bioakustik Universitas Cornell, mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia berkata, sebenarnya paus lain bukannya tidak bisa mendengarnya. Paus biru bisa mendengarnya, paus sirip bisa mendengarnya, 40 ton paus bungkuk juga bisa mendengarnya. 40 ton mereka tidak tuli. Hanya saja suara makhluk ini terlalu aneh. Bagaikan kamu sedang berjalan di jalanan, tiba-tiba seseorang berbicara kepadamu dengan aksen yang belum pernah kamu dengar. Kamu bisa mendengarnya, tapi kamu tidak yakin apa yang dia katakan. Apakah kamu akan merespons? Kemungkinan besar tidak, kamu akan menghindarinya. Jadi tragedi sebenarnya dari paus 52 Hz bukanlah tidak ada yang bisa mendengarnya, melainkan semua orang mendengarnya, tetapi tidak ada yang mau menjawab. Pada tahun 2010 terjadi sebuah titik balik. Hidrofon di lepas pantai California. Pada waktu yang sama di lokasi yang berbeda, 20 merekam dua panggilan 52 Hz. Ini berarti mungkin ada paus 52 Hz kedua. Ahli biologi kelautan di seluruh dunia menjadi bersemangat. Dia tidak lagi satu-satunya. Dia akhirnya punya teman sejenis, tapi sayangnya dari tahun 2010 hingga sekarang tidak pernah ada konfirmasi kedua. Rekaman itu mungkin hanya kebetulan atau bisa juga kesalahan peralatan. Harapan datang, lalu pergi. Pada tahun 2021, sutradara Joshua Zeman membuat sebuah film dokumenter berjudul Paus Paling Kesepian, Pencarian 52. Dia pergi ke laut bersama timnya mencoba menemukan paus ini dengan sonar dan alat penanda. Di dekat pantai Los Angeles, mereka benar-benar merekam panggilan 52 Hz. Tapi ironisnya, wilayah laut itu adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kebisingan dari kapal kargo menutupi segalanya. Sang sutradara mengatakan satu kalimat, "Kami tidak khawatir tidak bisa menemukannya, melainkan suaranya sedang ditenggelamkan oleh kebisingan manusia." Inilah kebenaran yang paling kejam. Musuh yang dihadapi paus 52 Hz bukanlah hiu, bukan predator alami, melainkan kita. Kapal kargo, sonar militer, pengeboran bawah laut manusia, setiap hari membuang kebisingan ratusan juta desibel ke laut. Paus berkomunikasi dengan suara, mencari pasangan dengan suara, dan bernavigasi dengan suara. Dan kita sedang mengubah seluruh lautan menjadi sebuah pabrik kebisingan raksasa. Kamu mungkin tidak tahu, kecepatan rambat suara di air lebih dari 4 kali lipat di udara. Ini berarti suara mesin kapal kargo merambat ribuan kilometer di bawah air. Dan jarak komunikasi paus awalnya juga ribuan kilometer. Seluruh lautan adalah jejaring sosial mereka, tapi sekarang jejaring ini sedang diputus oleh kebisingan manusia. Ada penelitian yang menunjukkan, dalam 50 tahun terakhir, kebisingan latar belakang laut meningkat 2 kali lipat setiap 10 tahun. Paus terpaksa bersuara semakin keras, seperti saat kamu mencoba berbicara dengan teman di bar yang bising. Akhirnya menyerah begitu saja. Dalam lingkungan seperti ini, bahkan jika benar-benar ada paus 52 Hz kedua, mereka mungkin tidak akan pernah bisa saling mendengar. Di akhir film dokumenter, ada sebuah Easter egg. Tim peneliti selama proses pelacakan menemukan seekor individu hibrida yang diduga campuran paus biru dan paus sirip. Penampilannya tidak sama seperti paus biru biasa. Sirip punggungnya lebih besar, kulitnya memiliki corak yang samar. Para ilmuwan mengamati, paus hibrida ini sedang mencari makan bersama 15 hingga 25 paus biru, bahkan berenang berdampingan sangat dekat dengan paus biru lainnya. Penemuan ini membuat para ilmuwan memikirkan kembali sebuah pertanyaan. Jika paus 52 Hz benar-benar seekor paus hibrida, maka mungkin ia tidak sesepian yang kita bayangkan. Ia mungkin berada di antara kawanan paus, hanya saja menggunakan aksen yang tidak terlalu dimengerti oleh yang lain, diam-diam hidup mengikuti semuanya. Januari 2025, peneliti John Kalambokidis menyebutkan paus ini dalam sebuah seminar publik. Di antara penonton duduk seseorang, George. Setelah pensiun dari Angkatan Laut tahun itu, dialah yang pertama kali mendengar suara 52 Hz itu dari hidrofon. Pada malam itu di tahun 1989, ia mengira suara yang didengarnya adalah mesin kapal selam musuh. Dalam laporannya ia menulis, sumber suara tidak dikenal, lalu membalik ke halaman berikutnya dan lanjut bekerja. Yang tidak ia ketahui adalah
Suara itu dalam 36 tahun berikutnya akan menyentuh hati ratusan juta orang di seluruh dunia. 36 tahun kemudian, ia duduk di antara penonton, rambutnya sudah memutih, baru akhirnya ia tahu bahwa itu adalah tangisan seekor paus. Dikatakan bahwa semua orang yang hadir saat itu terdiam. Seorang prajurit era Perang Dingin dan seekor paus yang kesepian seumur hidupnya, terpisah oleh waktu 36 tahun, menyelesaikan sebuah pengenalan yang terlambat di ruangan yang sama. Usia hidup paus biru sekitar 90 tahun, jika paus 52 Hz sudah dewasa muda saat ditemukan pada tahun 1989. Maka hari ini, ia mungkin sudah hidup selama 40 hingga 50 tahun, ia masih berenang di suatu sudut Samudra Pasifik, setiap tahun muncul tepat waktu dan menghilang tepat waktu, tidak ada yang pernah melihat wujudnya, tapi suaranya telah didengar oleh jutaan orang di seluruh dunia. Seseorang menuliskannya ke dalam novel. Tahun 2020, penulis Jepang Machida Sonoko menerbitkan novel 52 Hz Whales, menggunakan paus ini sebagai metafora bagi orang-orang yang tidak bisa bersuara di tengah keramaian. Pada tahun 2024, novel ini diadaptasi menjadi film. Grup pria Korea BTS juga menulis sebuah lagu untuknya berjudul Walien 52. Seekor paus yang belum pernah dilihat langsung oleh siapapun justru menjadi totem spiritual bagi orang-orang yang kesepian di seluruh dunia. Mungkin alasan kisah paus 52 Hz menyentuh begitu banyak orang bukan karena ia benar-benar kesepian, melainkan karena kita semua pernah pada suatu saat merasa suara yang kita keluarkan tidak ada yang bisa mengerti. Tapi Profesor Clark benar, mereka bisa mendengarmu, hanya saja belum menjawab.